Baiklah, bertemu lagi dengan saya Bribda Agung Faris Sintusa SH dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Oke, dalam video kali ini saya akan melanjutkan kepada kalian tentang pelajaran pengantar ilmu hukum untuk yang part keduanya. Nah, penasaran seperti apa lanjutan dari pelajaran pengantar ilmu hukum di part 1 kemarin? Tetap saksikan setelah yang satu ini. Seperti biasa, intro main guys. Ya, baiklah. Langsung saja tanpa basa-basi, langsung kita buka filenya ya. Oke. Langsung kita klik dan kita buka. Oke, baiklah. Nah, agar lebih jelas ya, saya pakai headset terlebih dahulu. Oke. Oke, lanjut ke cara pembelajaran asik hukum di pengantar ilmu hukum bab keempat ya. Oke, baiklah, di bab keempat ini kita akan bahas tentang disiplin hukum. Apa itu disiplin hukum? Nah, di sini dijelaskan. Disiplin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan hidup di tengah pergaulan. Nah, jadi pada kesimpulannya disiplin hukum tersebut itu adalah suatu ajaran yang mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum ya yang ada dan hidup di tengah pergaulan. Jadi suatu hukum yang ada dan hidup di tengah-tengah pergaulan masyarakat, begitu ya. Dalam pergaulan itu hidup suatu kenyataan dan gejala-gejala yang disebut hukum, begitulah. Nah, di sini disiplin hukum tersebut itu dibagi menjadi dua. Ada disiplin analitis dan disiplin perspektif. Disiplin analitis yaitu merupakan sistem ajaran yang menganalisa, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Oke, jadi yang dihadapi. Nah, sedangkan untuk perspektif sendiri itu merupakan sistem ajaran yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan tertentu. Nah, jadi perbedaannya kalau disiplin analitis itu apa ya? Itu berusaha untuk menganalisa dan memahami dan menjelaskan gejala-gejala yang akan dihadapi. Nah, sedangkan dalam perspektif itu untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan ya, yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan tersebut ya, tentang tertentu. Oke. Nah, disiplin hukum sebagai suatu sistem disiplin perspektif di dalamnya membahas tiga, yaitu satu, ilmu hukum, ilmu kaidah ya, non-wissenschaft atau Solonwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah-kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Nah, ilmu pengertian Beginnungswissenschaft ya, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, misalnya seperti subjek hukum, masyarakat hukum, peranan hukum, peristiwa hukum, objek hukum, dan akibat dari hukum, akibat hukum ya. Nah, kemudian ada lagi ilmu kenyataan Tatsammwissenschaft, yaitu menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap tindak yang antara lain dipelajari dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Nah, ada ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan ya. Kalian pelajari, kalian hafalkan, dan kalian pahami ya apa itu ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. Oke. Baiklah. Nah, ada lagi filsafat hukum ya. Tadi ilmu hukum, ini filsafat hukum, dan nanti ada politik hukum. Nah, di sini adalah filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pernyataan-pernyataan mendasar dari hukum, atau merupakan ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum, sehingga dalam ilmu ini akan dikemukakan tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum. Nah, jadi begini ya, dalam filsafat hukum itu ada ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum ya, dari pertanyaan dasar dari hukum
Kemudian dikemukakan tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum. Itulah filsafat hukum, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah politik hukum. Nah, disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu, begitu ya. Jadi dalam politik hukum itu tujuannya memerankan, ya, memainkan, begitulah. Hukum memiliki tujuan untuk mensejahterakan warganya, sedangkan politik hakikatnya merupakan aktivitas atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi begitu ya, antara hukum dan politik saling berkesinambungan, di mana hukum itu untuk mensejahterakan masyarakat atau warganya, sedangkan politik itu aktivitas atau sarananya untuk mencapai tujuan tersebut, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, masuk di bab kelima, ya. Di bab kelima itu sendiri kita akan bahas tentang sumber hukum dan kaidah hukum lainnya, begitu ya. Nah, arti sumber hukum. Apa sih sebenarnya arti dari sumber hukum tersebut? Nih, kita jelaskan ya. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya, gitu. Jadi arti dari sumber hukum sendiri itu adalah suatu aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, dan aturan tersebut bila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya, begitu. Nah, ini ada Ahmad Sanusi, ya, sebagai membagi sumber hukum jadi dua kelompok, yaitu sumber hukum normal dan abnormal. Apa sih itu? Kita bahas. Yang sumber hukum normal, ya. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu undang-undang perjanjian antar negara dan kebiasaan. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian, doktrin, dan jurisprudensi. Ya, baiklah. Dalam sumber hukum abnormal ada proklamasi, revolusi, dan coup d'etat, ya. Menurut Sudikno Martokusumo, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Begitulah ya, antara menurut Ahmad Sanusi dan menurut Sudikno Martokusumo, ya. Oke, langsung cerita next ya. Nah, sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material apa itu? Adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, ya, well-born. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum. Misalnya, ada hubungan sosial, hubungan kekuatan ekonomi, sosial dan keadaan politik, tradisi, pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Itu dari sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum, ya. Faktor yang membantu pembentukan hukum, faktor-faktor yang mendorong atau membantu suatu terjadinya pembentukan hukum. Nah, ada lagi sumber hukum formal, adalah dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Jadi, sumber hukum formal merupakan causa efisien dari hukum. Adapun yang termasuk sumber hukum formal adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian antar negara, perjanjian, dan doktrin. Itulah yang termasuk sumber hukum formal, yaitu peraturan-peraturan yang ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, ya. Jadi sumber hukum formal ini merupakan causa efisien dari hukum, begitu. Oke, kita next ya. Nah, di sini kita bahas tentang undang-undang. Merupakan undang-undang itu apa sih? Nah, ini undang-undang merupakan peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dapat dibedakan menjadi dua. Undang-undang dalam arti material, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat langsung masyarakat secara umum. Undang-undang dalam arti formal, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku. Undang-undang berlaku mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak dapat dikesampingkan, yaitu bahwa setiap undang-undang harus diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dimuat dalam lembaran negara. Begitulah konsep dari undang-undang. Lembaran negara adalah tempat pemundangan suatu undang-undang agar mempunyai daya mengikat. Setelah persyaratan itu terpenuhi,
berlaku fiksi hukum ya. Fiksi hukum itu apa? Nah, ini setiap orang akan dianggap telah mengetahuinya dan terikat oleh undang-undang itu, sehingga setiap orang tidak dapat membela diri dengan alasan karena belum mengetahui undang-undang tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, fiksi hukum itu adalah suatu aturan ya yang mengklaim ya. Jadi dia itu mengklaim bahwa sudah terjadi fiksi hukum, itu masyarakat tidak dapat menggunakan alasan bahwa dia tidak mengetahui bahwa telah ada undang-undang tersebut. Jadi dianggap setiap orang itu telah mengetahui undang-undang yang telah diundangkan tersebut. Itulah fiksi hukum ya. Oke, next. Undang-undang dikatakan mengikat sejak diundangkan, maka sejak itu orang wajib mengetahui eksistensi undang-undang. Sedangkan kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlaku secara operasional ya. Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku dengan syarat A. Mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. B. Mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila undang-undang itu efektif berlaku di dalam masyarakat, diterima dan ditaati tanpa memperhatikan terbentuknya undang-undang itu. C. Mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Beberapa asas hukum yang berlaku terhadap keberadaan undang-undang antara lain ya. A. Undang-undang tidak berlaku surut. Nah, itu retroaktif ya. Ini penting juga, ini harus kita kasih bold ya. Bold warna biru. Nah, ini sering keluar nih. Apa itu retroaktif? Itu biasanya sering keluar ya. Kita harus teliti. Lex superior derogat legi inferior ya. Lex posterior derogat legi priori. Lex specialis derogat legi generali ya. Kalian harus hafal ini karena sering sekali akan muncul ya, dan kalian juga harus tahu apa artinya ya. Seperti lex specialis derogat legi generali itu seperti apa, undang-undang yang khusus akan mengesankan undang-undang yang bersifat umum begitu ya. Lex posterior derogat legi priori udah ada yang tinggi mengesankan undang-undang yang rendah. Lex superior derogat legi inferior itu apa, seperti undang-undang yang bersifat tinggi misalnya yang rendah, undang-undang yang bersifat baru mengesampingkan undang yang bersifat lama gitu ya. Kan harus hafal dan pahami artinya gitu. Nah, B. Maksud di kebiasaan. Apa sih kebiasaan? Nah, dalam hukum kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal atau ada dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Perilaku yang diulang mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat karena diulang oleh orang banyak, maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu patut dilakukan, bahwa itulah adat. Di normative craft des factation begitu ya. Nah, hukum kebiasaan diberlakukan secara tertentu ya, seperti 1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu, begitulah ya. Itu syarat materinya. Nah, yang kedua, adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan, opinio necessitatis, bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya secara intelektual. Ketiga, adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar, masyarakat yakin bahwa kebiasaan yang mereka lakukan mengandung ide hukum, maka jika terdapat anggota masyarakat yang tidak mentaatinya, maka ia dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Begitulah suatu kebiasaan akan tercipta tertentu, begitu ya. Nah, next, jurisprudensi. Apa sih jurisprudensi? Nah, jurisprudensi sendiri adalah keputusan hakim yang terdahulu terhadap peristiwa tertentu yang dijadikan dasar bagi keputusan hakim lain, sehingga keputusan hakim tersebut menjadi keputusan yang tetap ya. Pada intinya, apa yang gampang dicerna ya, jurisprudensi itu adalah keputusan hakim yang dulu hakim pernah memutuskan suatu putusan, kemudian dipakai oleh hakim yang baru ya untuk sebagai keputusan tersebut. Itu bisa dipakai karena itu adalah jurisprudensi begitu ya. Nah, jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah pengadilan yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum.
Jadi, putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu dan tidak mengikat setiap orang secara umum secara undang-undang. Jurisprudensi dibedakan menjadi dua macam, ya. Antara lain jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Apa sih bedanya? Kita simak di sini ya. Kita pelajari bersama-sama. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jadi, jurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian keputusan yang serupa karena berupa beberapa keputusan yang diberi nama standar dari stain, ya. Ialah keputusan dari MA, Mahkamah Agung, yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Aures, ya, adalah keputusan Mahkamah Agung dan standar adalah dasar atau baku. Nah, yang tidak tetap itu yang belum menjadi jurisprudensi tetap. Jadi yang tetap ya tadi ya, yang merupakan keputusan yang berulang-ulang terjadi, kemudian yang tidak tetap, begitu kan? Ya, ini simpelnya begitu. Nah, dasar hukum jurisprudensi ya. Yang pertama, dasar historis, yaitu secara historis diikuti oleh umum. Yang kedua, adanya kekurangan hukum yang ada karena undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang. Maka jurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang tersebut. Ya, begitu. Oke, next. Ada lagi traktat ya, yaitu perjanjian antar negara. Merupakan perjanjian yang disahkan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak hanya kepada masing-masing negara itu, tapi mengikat pula bagi warga negaranya ya dari negara-negara yang berkepentingan. Macam-macam traktat ya. Ada traktat bilateral dan traktat multilateral. Ya. Yang bilateral yaitu traktat yang diadakan hanya oleh dua negara. Misalnya perjanjian internasional yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah RRC ya, Republik Cina tentang dui kewarganegaraan. Traktat multilateral yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa atau NATO yang diikuti oleh beberapa negara dari Eropa. Traktat yang mempunyai materi muatan yang penting seperti 1. Soal politik atau soal yang dapat mempengaruhi hukum haluan politik luar negeri, misal perjanjian persekutuan, perjanjian batas wilayah, dan perubahan wilayah, dan sebagainya. Yang kedua, ikatan yang dapat mempengaruhi haluan politik dalam negeri, seperti perjanjian kerjasama ekonomi pinjaman. Materi yang menurut undang-undang atau konstitusi dan sistem perundangan yang harus dibentuk dengan undang-undang, misal tentang kewarganegaraan dan sebagainya. Next. Doktrin ya. Di doktrin ini adalah pendapat sarjana hukum. Adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Doktrin dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Untuk menjadi sumber hukum formal, doktrin harus memenuhi syarat tertentu, yaitu doktrin menjelma menjadi keputusan hakim. Begitu ya, antara doktrin masih paham lah ya. Intinya pendapat dari sarjana umum ya, pendapat dari para ahli. Begitulah doktrin. C. Penafsiran hukum. Hukum yang sudah dikodifikasi sifatnya statis, sulit diubah dan kaku. Keadaan demikian melibat bahwa hukum selalu ketinggalan zaman karena dalam kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan perundang-undangan, sehingga tidak mustahil suatu ketika ada peristiwa konkret yang belum terjangkau oleh peraturan. Karena itu, seseorang hakim harus dapat menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peristiwa hukumnya, dengan logika yang tepat dan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakatnya. Hakim akan melakukan penafsiran terhadap peraturan yang ada agar dapat menemukan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa tersebut. Ada dua metode penafsiran penemuan hukum, yaitu 1. Metode penafsiran hukum murni yang terdiri atas penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematif, penafsiran teleologis, penafsiran otentik.
2. Metode konstruksi hukum yang terdiri atas penafsiran analogis, penafsiran a contrario, penghalusan hukum. Oke, kita next. Metode penafsiran hukum. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan pada bunyi undang-undang dengan pedoman pada arti kata-kata dalam hubungan satu dengan yang lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. 2. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain. 3. Penafsiran historis, yaitu penafsiran berdasarkan pada sejarah, termasuk sejarah terbentuknya undang-undang, proses maupun sejarah hukum. Penyelidikan terhadap maksud pembentukan undang-undang. Penafsiran teleologis, sosiologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan undang-undang mengingat kebutuhan manusia yang terus berubah, sedangkan rumusan pasal dalam undang-undang tidak berubah. Dengan demikian, dalam menerapkan undang-undangnya harus disesuaikan dengan keadaan saat itu. Nah, kelima, penafsiran otentik, yaitu penafsiran berdasarkan pada penjelasan dari kata-kata, istilah, dan pengertian di dalam peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oke. Next, ada lagi metode konstruksi hukum. Ada 3 ya. Nah, ini penafsiran analogis, penafsiran a contrario, penghalusan hukum ya. Penafsiran analogis yaitu penafsiran dengan memberi kiasan ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang tidak cocok dengan peraturannya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan itu. Penafsiran a contrario yaitu penafsiran dengan cara menghadapkan pengertian antara hal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Penghalusan hukum yaitu merupakan penafsiran dengan cara menyempitkan berlakunya ketentuan undang-undang ya, karena jika tidak dilakukan akan terjadi kerugian yang besar. Itulah penghalusan hukum ya. Oke, kita next. Nah, masih terdapat penafsiran lain ternyata ya, seperti penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, penafsiran komparatif, penafsiran futuristik ya. Nah, apa sih penafsiran tersebut? Kita jelaskan satu persatu ya. Kita bahas, kita pelajari bersama. Yaitu dari penafsiran ekstensif ya, penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa termasuk di dalamnya. Penafsiran restriktif yaitu penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penafsiran komparatif yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan menjelaskan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Jadi dibandingkan ya, agar ditemukan suatu ketentuan undang-undang. Yang keempat, penafsiran futuristik yaitu penafsiran pada undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum ya. Jadi penafsiran ini memungkinkan memberlakukan terhadap ketentuan yang belum ada atau tidak ada dalam undang-undang atau baru ya yang ada dalam RUU tersebut ya. Begitulah penafsiran lain seperti ekstensif ya, dengan cara memperluas arti ya. Kemudian penafsiran restriktif dengan membatasi arti kata-kata, komparatif yaitu dengan membandingkan dan dengan penjelasan-penjelasan, dan penafsiran futuristik yaitu penafsiran undang-undang yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum ya. Itu adalah penafsiran hukum ya. Oke. Nah, di next ada bab ke-6 ya, ilmu pengetahuan, kaidah dan pembidangan hukum akan kita bahas di next episode ya, di next part ya. Karena pada dasarnya semakin lama kita menjelaskan pun tidak efisien ternyata ya, dari pengalaman video kemarin. Jadi akan kita jelaskan di sesi berikutnya ya.
di part berikutnya akan kita bahas lagi tentang kelanjutan di bab ke-6 ini. Jadi untuk sementara kita bahas di bab ke-4 dan ke-5 aja gitu ya. Nah baiklah, karena sudah saya rasa cukup untuk video kali ini, part ini ya, part kedua kita bahas tentang bab ke-4 dan ke-5. Jadi saya harus cukup sekian. Semoga ini pembelajaran bisa bermanfaat bagi adik-adik semua, rekan-rekan semua, dan bagi saya juga. Kita belajar bersama, sharing ilmu. Tidak di sini saya merasa paling hebat atau apa, itu bukan ya. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu, sama-sama belajar, dan sama-sama menjadi orang sukses ke depannya. Oke? Jangan lupa, akan saya tetap semangat, berikan saya like ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Baiklah, saya terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya di part ketiga ya. Kita akan bahas tentang bab 6 ini dan selanjutnya sampai selesai dalam mata kuliah pengetahuan ilmu hukum ini. Semoga kalian juga yang berkuliah mendapat nilai A sama seperti saya dan lancar dalam bergeraknya. Oke, saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, salam share ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes.